Nila Rahmawati, NIM 182121104 dari KSPI 5D, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah YAIN Surakarta, akan sedikit menjelaskan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara likuidasi atau gugatan sederhana. Pengertian gugatan sederhana. Gugatan sederhana atau small claim court merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan dengan nilai gugatan material paling banyak 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Syarat gugatan sederhana. Yang pertama, penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu. Yang kedua, para pihak wajib hadir tanpa didampingi penguasa. Yang ketiga, hanya perkarawan prestasi ataupun PMH dengan nilai material lebih dari 200 juta. Yang keempat, penggugat dan tergugat dalam wilayah hukum yang sama. Dalam hal ini, terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat dilakukan gugatan sederhana. Kemudian, dalam hal penggugat berdomisili di luar wilayah hukum tempat tinggal tergugat, maka penggugat harus menunjuk kuasa yang beralamat di daerah hukum domisili tergugat. Yang tidak termasuk gugatan sederhana. Yang pertama, perkara yang penyelesaiannya melalui peradilan khusus. Yang kedua, sengketa hak tanah. Yang ketiga, gugatan di atas 200 juta atau yang diatur dalam Perma nomor 2 tahun 2015. Dalam hukum acaranya meliputi yang pertama, diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Yang kedua, tahapan penyelesaian sengketanya yaitu yang pertama pendaftaran, yang kedua pemeriksaan kelengkapan oleh Panmut, yang ketiga pemeriksaan pendahuluan, yang keempat penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, yang kelima pemeriksaan sidang, yang keenam pembuktian, dan yang terakhir putusan. Selanjutnya yaitu penyelesaian gugatan paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama. Yang keempat yaitu pengadilan agama dapat membuatkan belangko gugatan sederhana yang meliputi identitas para pihak, penjelasan ringkas duduk perkaranya, dan tuntutan penggugat. Dan yang kelima yaitu pendaftaran gugatan, penunjukan hakim, dan PP paling lama 2 hari kerja. Selanjutnya yaitu pihak yang dapat mengajukan, yaitu seluruh objek hukum, baik perseorangan maupun badan hukum dapat mengajukan gugatan sederhana, asalkan tidak lebih dari satu. Kemudian pemeriksaan pendahuluan. Yang pertama, sebelum penetapan hari sidang, hakim memeriksa materi gugatan, apakah termasuk gugatan sederhana atau tidak. Yang kedua, jika hakim berpendapat perkara tersebut bukan termasuk gugatan sederhana, maka hakim membuat penetapan bahwa gugatan tersebut tidak termasuk dalam pengertian gugatan sederhana. Yang ketiga, terhadap penetapan tersebut tidak ada upaya hukum apapun ataupun final. Selanjutnya, pemanggilan dan kehadiran para pihak. 1. Penggugat tidak hadir pada sidang pertama, maka gugatan dinyatakan gugur. 2. Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka dipanggil untuk kedua kalinya. 3. Jika tergugat tetap tidak hadir dan panggilan telah sah dan patut menurut hukum, maka gugatan diputus secara first take. 4. Terhadap putusan first take tersebut, tergugat dapat mengajukan first take atau perlawanan ke pengadilan negeri yang dalam tenggang waktu 7 hari setelah diberitahukan isi putusan tersebut. Yang kelima, segera setelah putusan diucapkan, hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan upaya hukum berupa keberatan terhadap putusan tersebut. Yang keenam, terhadap putusan perkara gugatan sederhana, upaya hukumnya adalah keberatan yang diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan
menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai dengan alasan-alasannya. Yang terakhir, keberatan diperiksa oleh hakim senior yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri di luar hakim yang memeriksa gugatan sederhana tersebut. Pemeriksaan keberatan didasarkan hanya atas dasar yang pertama putusan dan berkas gugatan sederhana, yang kedua permohonan keberatan, memori keberatan, kontra memori keberatan, yang ketiga tidak ada pemeriksaan tambahan, dan yang keempat yaitu putusan keberatan diucapkan paling lama 7 hari setelah tanggal penetapan. Selanjutnya yaitu pemberitahuan putusan keberatan. Yang pertama yaitu disampaikan kepada para pihak paling lama 3 hari sejak diucapkan. Yang kedua, putusan tersebut berkekuatan hukum tetap saat diberitahukan kepada semua para pihak. Yang ketiga, putusan keberatan adalah putusan akhir dan tidak terbuka upaya hukum apapun lagi.